Kita awali dengan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya izin untuk men-share screen ya. Sudah tampak belum tayangan? Halo? Tayangan sudah tampak belum ya? Sudah. Halo? Sudah, baik. Soalnya benar itu ya. Benar ini ya. Sudah mencoba mengerjakan belum tadi ya? Coba si Alfionita coba membaca paragraf pertama, Alfionita. Alfionita. Halo Alfionita. Atau Gisna, Mbak Gisna Ratri. Tolong Gisna Ratri membaca paragraf pertama. Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai satu kawasan, kondisi ASEAN sayangnya juga diwarnai oleh kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita, terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapita dari negara-negara ASEAN. Di sisi ekstrim yang tinggi adalah Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita 30.200 US dollar per tahun atau hampir 150 kali Myanmar yang hanya 200 US dollar per tahun. Peringkat pendapatan di antara negara-negara ASEAN secara praktis juga tidak berubah sejak pertengahan 1970-an. Dari sisi inflasi, ada negara yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%, bahkan ada negara yang mencatat deflasi. Sementara beberapa negara masih berkutat di antara 6-7%. Profil ketenaga kerjaan juga menunjukkan gambaran serupa, di mana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar memiliki angka pengangguran sekitar 10%, jauh di atas negara-negara lainnya. Ya, paragraf kedua, saya minta Mas Satria Aji. Oh iya Pak, ya. Sebentar. Sejalan dengan tingkat profil pengangguran, kesenjangan kualitas tenaga kerja juga tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang cukup besar. Contoh, tingkat produktivitas Singapura mencapai hampir 17 kali Kamboja, 10,6 kali Myanmar, dan 10 kali Vietnam. Dari sisi aliran modal internasional,
aliran FDI atau Foreign Direct Investment terbesar didominasi oleh Singapura, jauh melebihi angka yang mampu dicatat negara-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan variasi pada kondisi iklim bisnis, yakni Singapura hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk memulai bisnis, sedangkan Indonesia dan Laos membutuhkan 105 hari dan 103 hari. Ya, kemudian kita lihat di sini bagaimana tabel produktivitas tenaga kerja di ASEAN ya. Jadi ASEAN kita disodori data nama negara, kemudian tahun dari tahun 2003, 2005, jadi dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, pertanyaannya, simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Simpulan yang paling tepat untuk teks. Yang mana ini? Yang namanya suatu simpulan, itu sebuah pernyataan yang sifatnya itu lebih cakupannya luas, lebih umum. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya khusus, merupakan bagian-bagian dari apa yang dipaparkan itu. Jadi ini sifatnya umum. Nah, sekarang kita lihat. Untuk bisa menarik satu simpulan, ya harus kita lihat dulu pada tiap-tiap paragraf dari teks itu. Nah, sebuah simpulan itu bisa bermakna ikhtisar, juga bisa bermakna suatu keputusan. Nah, ya. Jadi kalau itu ikhtisar, itu merupakan sebuah pendapat akhir berdasarkan suatu uraian sebelumnya. Kalau simpulan itu dimaknai suatu keputusan, maka suatu itu keputusan yang diambil berdasarkan suatu proses penalaran. Baik itu penalaran secara induktif maupun secara deduktif. Nah, secara induktif ada yang namanya generalisasi, ada yang namanya analogi, ada kausalitas. Kalau untuk yang deduktif itu ada silogisme dan sebagainya. Nah, pada paragraf yang pertama ini kita mendapatkan informasi adanya satu kesenjangan, dari aspek per kapita, ya, pendapatan per kapita, aspek pendapatan per kapita dari beberapa negara ASEAN. Nah, ini pada paragraf yang pertama. Di pada paragraf pertama kita memberikan informasi adanya perbedaan yang sangat tajam dari sisi pendapatan per kapita di negara ASEAN ini. Kemudian pada paragraf kedua, kita mendapatkan satu informasi bahwa kesenjangan itu tidak hanya pada pendapatan per kapita, tapi kita juga mendapatkan adanya disparitas. Nah, kita lihat kesenjangan yang dalam ya, perbedaan yang sangat mencolok. Gitu ya. Angka produktivitas tenaga kerja. Nah, jadi kita juga mendapatkan kesenjangan angka dari sisi produktivitas tenaga kerja. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan informasi adanya kesenjangan dari sisi aliran FDI, Foreign Direct Investment, artinya aliran modal internasional yang masuk ke dalam negara-negara di ASEAN itu. Ada 3 hal itu yang dibicarakan intinya, sehingga di sini kita bisa melihat berdasarkan pilihan jawabannya. Yang A,
pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan yang paling tinggi di antara ASEAN. Nah, ini merupakan salah satu fenomena di dalam teks tadi. Nah, sehingga ini kalau dikatakan sebagai simpulan kurang tepat. Karena itu merupakan contoh ya. Ini contoh dari adanya fenomena terkait dengan pendapatan per kapita. Jadi ini sebagai contohnya. Tentu saja yang namanya contoh itu tidak bisa digunakan sebagai simpulan. Peringkat pendapatan di antara negara ASEAN secara faktual tidak berubah. Ini juga merupakan bagian dari teks itu yang merupakan contoh juga. Kesenjangan kualitas tenaga kerja cukup besar tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja. Ini merupakan salah satu poin penting yang dibicarakan tadi. ASEAN merupakan satu kawasan yang potensial untuk menarik aliran modal internasional. Ini merupakan salah satu yang di atas kanan pertama tadi. Jadi belum menunjukkan hal sifatnya secara umum. Terdapat kesenjangan yang besar di ASEAN dalam hal pendapatan per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan FDI. Nah, ini yang E ini yang paling tepat. Nah, sehingga simpulan dalam soal nomor 1 ini mengarah kepada satu simpulan yang bermakna sebuah ikhtisar. Yang bermakna sebuah ikhtisar. Karena mengikhtisarkan dari pilihan dan jawaban itu seperti itu. Sehingga dalam hal ini, kalau dihadapkan pada soal yang menanyakan tentang simpulan, kita lihat dulu pilihan jawabannya itu mengarah kemana. Apakah mengarah kepada simpulan yang bermakna ikhtisar atau simpulan yang mengarah kepada makna suatu keputusan. Kan? Nah, ini nomor 1. Kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung bertanya gitu aja ya. Nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi tabel. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi tabel. Singapura, kalau kita dihadapkan pada soal semacam ini, memang kita harus cermat. Ya. Kita cermati betul informasi dalam teks, data yang ada dalam teks. Nah, ini khusus pada tabel. Maka kita harus cermat di dalam baca tabel itu. Singapura memiliki produktivitas tenaga kerja tertinggi. Nah, sekarang kita cek. Negaranya adalah Singapura. Singapura itu tahun 2003 menunjukkan angka 46.235, 2004 49.457, 2005 47. Jadi ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, peringkat kedua saya Thailand 13.000 dibandingkan negara lain jauh di atas Singapura. Sehingga kalau dikatakan Singapura memiliki produktivitas tenaga kerja tertinggi, itu berarti sesuai di sini ya. Nah, ini sesuai. Nah, karena pertanyaannya tidak sesuai, berarti ini tidak kita pilih. Nomor 2, produktivitas tenaga kerja terendah diduduki Kamboja. Nah, sekarang kita lihat Kamboja. Kamboja pada peringkat urutannya itu di atas sekarang. Dengan tahun 2003, 2007 32, 2008 28 14 tahun 2004 dan 2005 28 45. Kalau dibandingkan dengan negara lain, memang Kamboja itu nampak rendah. Ya. Ini nampak paling rendah. Sehingga di sini pun juga pilihan B ini kalau diduduki Kamboja yang paling rendah produktivitas tenaga kerjanya berarti sesuai. Nah, sesuai berarti tidak kita pilih juga. Sekarang yang C. Produktivitas tenaga kerja Indonesia fluktuatif. Fluktuatif itu artinya apa? Fluktuatif. Ya, kenapa, Pak? Ya, Kenapa? Masih menjelaskan ya? Ya, fluktuatif artinya apa? Apa tadi?
Fluktuatif, ini artinya apa? Oh, fluktuatif, lebih kayak mencair, kayak menambah itu, fluktuatif itu. Fluktuatif itu artinya naik turun ya, Turun. artinya naik turun. Nah, sekarang kita lihat, di sini dikatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia fluktuatif. Nah, fluktuatif. Kita lihat Indonesia tahun 2003 ini 8.321, tahun 2004 ini naik menjadi 8.656, tahun 2005 turun 922. Sehingga kalau dikatakan fluktuatif ini pun juga sesuai. Nah, kemudian yang pilihan D, dari tahun ke tahun semua negara menunjukkan kenaikan produktivitas. Nah, ini dari pilihan C tadi yang menunjukkan bahwa Indonesia itu fluktuatif sudah bisa menjawab ini yang D sudah bisa memastikan. Kalau dikatakan pilihan D itu dari tahun ke tahun semua negara menunjukkan kenaikan produktivitas, ya ini tidak tepat kalau semua negara, karena Indonesia itu naik turun fluktuatif. Sehingga ini tidak sesuai. Tidak sesuai ini. Malaysia senantiasa mengalami kenaikan produktivitas dari tahun ke tahun. Sekarang Malaysia. Nah, Malaysia ini 19.953, 21.000, 22.000. Nah, ini kalau nanti mengalami kenaikan juga sesuai di sini ya. Berarti memang yang tidak sesuai adalah yang pilihan berikutnya. Nomor 3 dan 4 dari teks 2. Teks 2. Coba silakan Mas Huda Sahri untuk membaca Mas Huda. Mas Huda. Ya Pak, sebentar. Ya. Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang melatari pembudayaan kegemaran membaca, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan buku. Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian. Kenyataan menunjukkan bahwa setelah kebutuhan pokok terpenuhi, orang jarang menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Sulit sekali menjadikan buku kebutuhan utama. Akan tetapi, untuk membeli sebuah kaset atau menonton film, banyak orang yang tak sungkan-sungkan mengeluarkan uang. Pernyataan berikut ini sesuai dengan teks 2 di atas, kecuali banyak tantangan. Ya. Apa Mas Huda ini kecuali. Jawabannya apa nih? Sebentar Pak. Kemarin membaca masih mengadakan. Mungkin Pak. Ya. Ini kalau yang pilihan A, masyarakat kurang memahami arti pentingnya buku. Ini pada kalimat nomor 2, ya, kita bisa mendapatkan informasi. Artinya, kurangnya pemahaman masuk dapat kepentingan buku. Berarti ini kan sesuai ya. Antara kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan buku. Jadi kalau masyarakat kurang memahami arti pentingnya buku, ini sesuai. Jawabannya apa Mas Huda? Menurut saya jawabannya C. Orang lebih suka menonton film Ya. daripada membaca buku. Soalnya tidak ada tulisan lebih suka menonton film, aku rasa. Iya. Hanya membeli saja gitu, membeli atau menonton film. Ya, jadi dalam teks ini kita tidak mendapatkan suatu informasi yang eksplisit
bahwa orang lebih suka menonton film daripada membaca buku itu ya. Ya, Ya. Nah, ini jelas sekali untuk yang lainnya kan ya. Baik, nomor 4. Berdasar pernyataan dalam wacana faktor yang menggambar pembudayaan kegemaran baca. sebentar. Bisa komentarnya di atasnya sedikit tidak, Pak? Oh, terima kasih. Tolong ke bawah. Saya sudah selesai. Sudah. Mungkin yang B, Pak, kegiatan membaca kurang menarik. Kegiatan membaca kurang menarik. Kegiatan baca sekarang kita lihat lagi ya, coba ya. Kalau enggak yang film. Yang film. Sekarang kita lihat dulu, kita cermati lagi. Jadi kegemaran baca bukan hal yang mudah ya. Banyak tantangannya. Nah, di sini tantangan itu adalah masyarakat tidak memahami arti pentingnya buku. Jadi buku itu dianggap tidak penting. Buku itu dianggap nomor sekian. Jadi kalau misalnya orang itu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, jarang sekali orang itu membeli buku. Jadi sangat susah untuk menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Kemudian sulit menjadikan buku itu kebutuhan utama. Ya, jadi buku bukan kebutuhan utama. Nah, sehingga di sini titik tekannya itu adalah pada buku. Bagaimana buku itu tidak dipahami bahwa itu penting, bahwa buku itu ditempatkan pada nomor sekian untuk kebutuhannya, bahwa buku itu sangat jarang dibeli, jadi mereka jarang menyisihkan untuk membeli buku. Buku itu bukan kebutuhan utama. Sehingga di sini lebih tepat yang mana dari buku itu. Kesimpulan kita apa? Lebih ke tingkat ekonomi Ya, buku masyarakat. tidak menarik. Ya, buku tidak menarik. Oh, buku tidak menarik. Oh, iya, Pak. Baik, sih. Ya, kan? Iya. Buku tidak. Jadi kan pernyataan dari wacana, fakta pendapat adalah buku tidak menarik. Karena apa? Karena ditempatkan pada nomor sekian, masyarakat tidak sadar pentingnya buku. Jadi ini lebih baik untuk nonton film daripada untuk. Jadi ini ya begitu ya buku itu tidak menarik. Berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada 2 paragraf. Silakan untuk Safira Zahra. Baik, Pak. Kekuasaan birokrasi menjadi faktor penyebab menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Mereka membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, dan iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika mereka telah membangun sekolah, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggung jawab dalam pemeliharaan pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu, pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, yakni melalui pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah yang masyarakatnya benar-benar kurang mampu.
Namun, dikeluarkannya Impres SDN nomor 10/1973 merupakan titik awal dari keterpurukan sistem pendidikan, terutama sistem persekolahan di tanah air. Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan mengelola sepenuhnya secara birokratik sentralistik. Sejak saat itu, secara perlahan, rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah menjadi pudar dan akhirnya hilang. Peran masyarakat yang sebelumnya bertanggung jawab mulai berubah menjadi hanya berpartisipasi terhadap pendidikan. Selanjutnya, masyarakat menjadi asing terhadap sekolah. Semua sumber daya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan sekolah seolah-olah tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, apalagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ya. Pernyataan berikutnya yang sesuai dengan isi teks 3. Isi teks 3. Mana di sini? Boleh di scroll dulu nggak, Pak? Tadi. Iya. Mereka membangun dan memelihara sekolah. Udah, Pak, ke bawah lagi, Pak. Yang dia mungkin, Pak. Ya. Apa? Teks 3 itu yang nomor 3 tuh, Pak. Teks 3. Ya, ini teks 3 gini ya. Ini teks 3. Oh, iya. Itu kan ini teks 3 nih. Oh, iya. Jadi kalau yang sesuai begitu memang yang harus di dalam teks itu secara tersurat, secara eksplisit itu ada di situ. Yang pilihan A dalam sistem pendidikan sentralistik, gudang kepala sekolah memiliki tugas yang lebih ringan daripada pendidikan yang desentralistik. Dalam teks itu ada tidak pernyataan ini? Ini kan sebuah penafsiran, sebuah tafsiran atas itu, bukan masalah kesesuaian yang ada dalam teks ini. Ini kita tidak menemukan informasi ini, bahwa ada perbandingan bagaimana saat desentralisasi dan sentralisasi itu tidak kita temukan. Yang pilihan A ini. Kemudian yang sebelum dikeluarkannya Impres SDN, sekolah menjadi milik masyarakat. Dalam teks ini kita lihat, ini dikatakan dulu sebelum sepenuhnya dimiliki, dulu sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Dulu sekolah sepenuhnya dimiliki masyarakat. Bagaimana kepemilikan itu dibuktikan dengan membangun, memelihara sekolah, mengadakan sarpas pendidikan, mengadakan iuran untuk operasional sekolah. Kemudian setelah sekolah terbangun, baru kemudian minta kepada pemerintah supaya ditempatkan dikirim guru-guru kan gitu. Ini kemudian pada kedua, namun dikeluarkannya Impres nomor sekian 473 ini merupakan titik awal dari keterpurukan sistem pendidikan, terutama sistem persekolahan di tanah air. Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan. Mengambil alih kepemilikan sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah. Sehingga yang pilihan B ini kalau dikatakan sebelum dikeluarkannya Impres SDN nomor 23, sekolah menjadi milik masyarakat.
Ini sebuah pernyataan yang sesuai, nah, secara eksplisit sesuai disiplin. Ini paragraf pertama jelas sekali sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Tapi di sini dikatakan, namun dikeluarkannya impres, nah, ketiga merupakan titik awal terpurukkan telah terjadi pemerintah mengambil alih kepemilikan sekolah. Sehingga yang B ini sesuai. Kemudian yang C, pengambil alihan tanggung jawab di pendidikan meringankan beban tugas masyarakat dalam pendidikan. Kita tidak menemukan pernyataan itu, informasi itu. Nah, ini kan kemudian menjadi sebuah opini atas fakta yang ada di situ. Dan itu tidak kita temukan. Demikian juga untuk yang D dan yang E. Jadi kalau pertanyaannya kesesuaian, kita harus betul-betul melihat teksnya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, kemudian berdasarkan paragraf kedua, simpulan di bawah ini yang benar yang mana? Berdasarkan paragraf kedua. Nah, kita lihat paragraf kedua saja. Paragraf keduanya ini. Dengan dikeluarkannya impres, maka kepemilikan sekolah itu beralih dari milik masyarakat menjadi milik pemerintah. Nah, kemudian dalam hal ini masyarakat itu sudah tidak bertanggung jawab, hanya berpartisipasi saja. Jadi pemerintah itu mengelola sepenuhnya, birokratik, sentralistik. Masyarakat bahkan menjadi asing. Sumber daya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada alasan, tidak ada alasan masyarakat itu ikut berpartisipasi, apalagi bertanggung jawab. Nah, dari informasi-informasi pokok di dalam paragraf ini, kita bisa menyimpulkan bagaimana? C. Ya, C ya. C. Iya, ya C. Karena ini adalah pengelolaan. Dengan adanya impres ini mengubah tatanan pengelolaan sekolah. Berikutnya, nah, nomor berikutnya nomor 7 bertolak dari tes ini Ateh Aribi. Ateh. Ateh. Dan Dewi Puspita, Dewi. Ya, Pak. Peredaran sejumlah produk makanan yang mengandung formalin di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, dan Bekasi ternyata kian marak. Padahal penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada umumnya, formalin digunakan untuk mengawetkan mayat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi produk pangan berformalin. Produk-produk makanan yang mengandung formalin tersebut tidak hanya dijual di pasar-pasar tradisional, melainkan di pasar serba ada pun tidak dijamin produk makanan sejenis bebas formalin. Sejumlah produk pangan seperti ikan asin, mie basah, dan tahu, bahkan ikan dengan label ikan segar dipastikan memakai formalin sebagai pengawet. Ide pokok paragraf teks 4 di atas adalah Ide pokoknya mana? Ide pokok. yang B. Makanan berformalin kian marak beredar. Ya, ini bisa kita buktikan. Ya. Pada kalimat nomor 2 ini, kita menemukan adanya
pembangun kohesivitas yang berupa pengulangan kata formalin dan juga adanya konjungsi di sini. Nah, kalau di dalam kalimat kedua sebuah paragraf itu ada alat pembangun kohesivitas kepaduan bentuk, maka bisa dipastikan ide pokoknya itu ada pada kalimat yang pertama. Nah, dengan demikian ini merupakan sebuah kalimat yang induktif. Nah, kemudian kalau dalam kalimat kedua itu tidak ditemukan adanya alat pembangun kohesivitas, maka dimungkinkan ide pokoknya ada di tengah paragraf atau mungkin di akhir paragraf. Kalau itu di tengah paragraf, maka itu menjadi sebuah paragraf yang ineratif. Kalau itu di akhir paragraf, maka menjadi sebuah paragraf yang induktif. Nah, selain itu, ide pokok itu kan terkandung dalam kalimat utama. Yang namanya kalimat utama, itu kalau dipisahkan dari paragrafnya, dipisah dari paragraf itu, maka kalimat itu bisa berdiri sendiri. Artinya bermakna, artinya bisa dipahami. Misalnya nomor 1, peredaran sejumlah produk makanan yang non-formal di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi ternyata kian marak. Seandainya kalimat ini lepas dari konteks paragraf, maka ini bisa berdiri sendiri, ini bisa dipahami pernyataan seperti itu. Tapi kalau kemudian kalimat kedua ini lepas dari paragraf, tiba-tiba ada orang mengatakan, padahal penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini kurang bisa dipahami. Ini tidak bisa berdiri sendiri kalimat kedua ini. Nah, karena tidak bisa berdiri sendiri, maka itu sebenarnya membutuhkan hadirnya kalimat yang lain. Ini kalau tidak bisa berdiri sendiri berarti merupakan kalimat penjelas. Nah, itulah satu hal yang membedakan perbedaan kalimat utama dengan kalimat penjelas itu di situ. Kalimat utama itu kalau lepas dari paragraf bisa berdiri sendiri, kalau kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat utama itu mengandung ide pokok. Demikian juga yang kalimat 3 itu. Pada umumnya formalin makan digunakan untuk mengaitkan mayat. Ini juga demikian juga yang kalimat 4. Nah, kalimat 5, kalimat 6. Nah, sehingga ini jelas bahwa di sini ide pokoknya berdasarkan adanya kohesivitas di sini, maka ide pokok ada dalam kalimat pertama. Dengan demikian adalah makanan yang berformalin itu kian marak beredar. Nah, dia peredaran. Nah, yang namanya ide pokok tidak harus persis dengan kalimat utamanya. Tapi kalau pertanyaannya itu kalimat utama, maka persis sebagaimana yang tertulis dalam paragraf. Ya, di sini. Nah, berikutnya, nomor 8. Kalimat yang mengganggu kesatuan paragraf sehingga dihilangkan kalimat berapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Karena kalimat pertama tadi merupakan kalimat utamanya yang mengandung gagasan pokok. Nah, maka di sini yang mengganggu kesatuan paragraf itu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Yang mengganggu. Menjadikan kalimat itu tidak koheren. Yang mana? Yang tidak koheren ya. Ya. Yang tidak Kalimat tepat keberapa? ya. Bentar. Ya, yang itu mengganggu kesatuan paragraf. Yang Artinya ya, ke paragraf keempat. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi produk pangan berkurangan.
Kalimat keempat ini memiliki koherensi dengan kalimat kedua. Kalimat ketiga, Pak. Nah, kalimat ketiga. Oh, Kalimat ketiga, pada umumnya formalin digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, kalimat ketiga ini yang mengganggu. Karena formalin sebagai bahan pengawet mayat itu tidak ada kaitannya dengan masalah maraknya peredaran formalin. Ini nggak ada relevansinya secara langsung. Nah, tapi kalau kalimat kedua, kalimat keempat, ini merujuk kepada berbahaya, maka harus dihindari, maka tidak mengkonsumsi bahan itu formalin. Nah, kalimat kelima, ini merupakan contoh dari maraknya peredaran itu di toko-toko, nah itu ya. Nah, ini ya. Nah, saya buka dulu. Halo? iya. Ya. Iya. Iya, betul. Berarti paragraf ketiga berarti. Kok paragraf? Kalimat Oke, ketiga. Pak. Itu posisi di mana sekarang? Nah, itu pojok MTS itu. Yang pagar putih. Yang depan bakso, persis ada depan bakso. Tapi saya tidak di rumah. Ya, itu yang ya pertigaan itu. Ada tugu kan itu. Nah, ya, sampingnya Sanggar Budaya Asliarjo itu. Nah, itu Sanggar itu kakak saya itu ya. Ya. Oke, depan bakso persis itu berseberangan dengan bakso ya. Ya, 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 ya. Lagi ada telepon ya, Pak? Ya, sebentar ya, ini tadi ada apa telepon pengantar paket. Di mute dulu, Pak. Di mute. Ya. Di mute kalau ingin nelpon dulu. Kalau ingin nelpon di speakernya Ya, dimatiin, pokok speaker. Mikrofonnya dimatiin dulu. ya, sekarang kita lanjutkan ya. Iya, sudah. Berikutnya yang mengganggu tadi kalimat yang ketiga ya. Ya. Kalimat ketiga. Nah, kemudian kalimat soal ke-9 dalam teks di atas ditemukan beras kata yang tidak tepat. Label itu tepat tidak? Tepat ya, label ini tepat. Produk juga tepat. Nah, produk tepat. Mengonsumsi? Serba ada pun. Mengonsumsi atau mengkonsumsi? Mengkonsumsi bukan ya, Pak? Mengonsumsi atau mengkonsumsi? Saya tanya sekarang, mensukseskan atau menyukseskan? Mengonsumsi. Serba ada pun yang salah itu. Mensukseskan. Mengkritik atau mengkritik? Mengkritik. Mensukseskan. Mengkritik. Mempopulerkan atau memopulerkan? Mempopulerkan, Pak. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan kalian konsep kaitannya dengan ini kurang kuat. Ya. Jadi ada kaitannya dengan bentukan kata ya berawalan ini. Kalau sebuah kata dasar ya, sebuah kata dasar berhuruf awal K, T, S, dan P, kemudian huruf keduanya itu vokal, maka kalau mendapatkan awalan me, huruf K, T, S, dan P tadi luluh. Sehingga
Kalau kata dasarnya itu sukses, Oh, bisa dipahami ya? bisa, Kalau Pak. kata dasarnya sukses, itu kan hurufnya huruf awal kan S. Huruf keduanya vokal. Kalau dapat maka dia menyukseskan. S-nya luluh menjadi menyukseskan. Tapi kalau huruf keduanya itu konsonan, itu tidak luluh. Maka kalau kritik itu tetap mengkritik, bukan mengkritik. Nah, ini konsepnya seperti itu, sehingga yang penting pahami konsep, gitu. Maka yang benar adalah menargetkan, bukan mentargetkan. Nah, memproduksi, bukan memproduksi. Sehingga di sini mengonsumsi itu betul ini, karena katanya konsumsi kata dasarnya. Yang tidak tepat adalah serba ada. Karena serba ada ini mestinya digandeng serbanya. Antara serba dan ada ini digandeng. Nah, kalau ponnya ini terpisah, partikel pon ini ya. Berarti ini ya pilihan D yang tidak tepat. Berikutnya, penulis mengembangkan paragraf di atas dengan menggunakan pola. Nah, pola pengembangan paragraf itu memang bermacam-macam ya. Sekarang kita lihat. Nah, di sini gagasan pokoknya kan di sini kalimat utamanya. Kemudian kalimat kedua diawali dengan padahal. Nah, padahal itu merupakan konjungsi ya, antar kalimat yang menyatakan makna pertentangan. Sehingga di sini jelas sekali bahwa paragraf ini dikembangkan dengan pola yang pertentangan. Kalau klasifikasi itu berarti dikembangkan dengan pengelompokan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Komparatif itu semacam perbandingan, membandingkan. Kalau contoh itu diberikan semacam contoh-contoh yang konkret. Kita menggunakan kata-kata misalnya, contoh, dan sebagai ilustrasi. Sehingga paragraf contoh pengembangan contoh ini sering juga disebut dengan pengembangan cara ilustratif. Berikutnya nomor 11. Pemakaian konjungsi yang tidak tepat ditemukan dalam kalimat nomor 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5. Kita lihat. 1, 2, 4, 5. Kalimat 1 itu konjungsinya, nah ini konjungsi atributif ya. Kemudian dan ini konjungsi koordinatif yang menyatakan penambahan. Ini tepat. Kemudian kalimat kedua ini padahal konjungsi antar kalimat benar di sini tulisannya. Kemudian kalimat keempat tadi oleh karena itu konjungsi antar kalimat. Kemudian kalimat kelima di sini tidak hanya dengan melainkan. Nah, ini sebuah konjungsi korelatif dengan pasangan unsur yang tidak tepat. Kalau tidak, itu pasangannya tetapi. Tidak hanya, itu tetapi juga. Kalau tidak dipasangkan dengan melainkan, ini bukan pasangan unsur yang tepat untuk sebuah konjungsi korelatif. Melainkan ini pasangannya bukan. Jadi kalau bukan, itu melainkan. Kalau tidak, pasangannya tetapi. Nah, tidak hanya, baik tetapi juga. Bukan hanya, melainkan juga. Nah, ini berarti ini yang tidak tepat pada kalimat kelima ini. Kalimat keenam, di sini konjungsinya ada pada dan penambahan kurang. Rincian ini benar, bahkan ini hubungan penguatan betul. Nah, sehingga di sini memang yang tidak tepat adalah kalimat nomor 5, konjungsi yang tidak tepat. Nomor 12. Nah, kelemahan paragrafnya jadinya apa? Tadi sudah jelas karena ada satu kalimat yang kurang mendukung.
Berarti kalau kalimat itu kurang mendukung, menunjukkan bahwa kelemahannya maka kurang koheren. Sebuah paragraf yang baik, sebuah paragraf yang efektif, itu harus memiliki koherensi atau koheren. Yang kedua harus kohesif. Kohesif ini kepaduan bentuk, kalau koheren itu kepaduan isi. Nah, kepaduan isi ini berkaitan dengan gagasan-gagasannya itu membentuk satu kesatuan yang utuh. Kalau kohesif, kalimat yang satu dengan yang lain itu nyambung. Dibaca itu nyaman gitu ya. Nah, sehingga kalau sebuah paragraf dituliskan baik, di samping koheren juga harus kohesif. Kalau hanya koheren saja atau kohesif saja itu berarti kurang baik juga. Nah, jadi ini kurang koheren di situ. Berikutnya nomor 5. Silakan untuk membaca tes 5. Ini siapa? Dibaca lagi ya, Pak. Ya, Satriaji silakan. Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting sebagai penyedia lapangan kerja. Apabila terjadi permasalahan yang menghambat pertumbuhan pariwisata, pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat seluruh lapisan. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang paling demokratis di dunia ini. Pariwisata mempunyai multiplier efek yang merata di berbagai bidang, mulai dari pedagang asongan, rajin souvenir, batik, warung makan, restoran, hotel, pemandu wisata, tukang parkir, transportasi, pesawat udara, hingga investor besar mendapat bagiannya secara proporsional. Tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata dengan efek yang ditimbulkannya. Jadi keberadaan dunia pariwisata memang tepat kalau disebut sangat penting untuk penampung tenaga kerja. Ya. Isi teks 5 di atas berhubungan dengan Ini berhubungan dengan apa? Berkaitan dengan masalah. Tentang antaranya hambatan atau masalah ya. Menurut saya itu. Mungkin peranan pariwisata, Pak? Peranan pariwisata. Peranan itu apa peranan itu? Yang namanya peranan itu kan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa. Misalnya orang itu mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan masjid itu misalnya. Di sini lebih pada mengarah kepada C. Manfaat pariwisata. Karena di sini kalau kita lihat bagaimana dunia pariwisata memberikan hal yang multiplier effect. Jadi ada pedagang asongan, ada perajin souvenir, ada batik, ada warung makan, ada restoran, ada pemandu wisata, hotel, tukang parkir, transportasi. Nah, itu mendapat bagian yang proporsional. Ini kan lebih banyak membawa kebermanfaatan, ya. Ini tepat pada, saya rasa lebih tepat ya, manfaat pariwisata. Karena membawa multiplier effect. Berikutnya kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif. Ini kalimat 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kalimat kedua misalnya. Apabila terjadi permasalahan yang menghambat pertumbuhan pariwisata, ini anak kalimat, kemudian ditempatkan di awal, di ada koma di sini, benar.
nanti akan menimbulkan dampak. Nah, ini kalimat kedua ini dari segi strukturnya juga jelas, juga tidak ada ambiguitas dan sebagainya. Industri pariwisata merupakan salah satu yang paling demokratis di dunia ini. Ini juga efektif. Pariwisata mempunyai multiplier effect yang merata di berbagai bidang. Multiplier effect ini perlu kita klarifikasi di dalam kamus besar. Multiplier effect itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia atau belum? Mulai dari pedagang asongan, nah ini kalimat kelima diawali dengan mulai dari. Kalau ditinjau dari efektivitas kalimat dari sub aspek kehimatan, ini tidak memenuhi kehimatan. Ada kemubaziran. Sebuah kalimat itu dikatakan efektif kalau memiliki kejelasan struktur, juga memiliki kehimatan, artinya tidak ada penggunaan kata-kata yang berlebih, sehingga tidak terjadi kemubaziran. Karena efektivitas itu berkaitan dengan sisi komunikasinya, kan? Jadi ketersampaian pesannya itu. Maka di sini ada kemubaziran. Mulai dari ini menunjukkan adanya kemubaziran. Karena punya sama dari pedagang asongan, babar, atau mulai pedagang asongan. Jadi mulai dari, sejak dari itu merupakan kemubaziran, sehingga kalau ditinjau dari kacamata efektivitas kalimat itu tidak efektif. Jadi yang sudah pasti ini saya masih ada yang ini multiplier effect ini ya. Nah, kalau itu merupakan belum masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka ini mestinya di cetak miring kan. Tapi saya yakin bahwa yang dimaksud dengan soal ini adalah yang kalimat kelima nih, sekarang jelas sekali. Ya, nomor untuk 15, silakan dibaca. Siapa yang akan membaca? Silakan ya. Ini sampai jam berapa nih? Oke, jam 14. Ini sampai jam mana mestinya ya? 14.15 ya? Iya, Pak. 2/4 sih. Baik, sebenarnya ini sudah selesai, tapi ya kalau ingin dilanjut ya tidak apa-apa, Pak. Kalau ingin dilanjut. Ya. Ini saya sudah ternyata ditunggu rapat, ini saya di kode oleh teman ada rapat di ruang guru. Baik, saya rasa sampai ini dulu, besok kita lagi pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Pak. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Ya. Minta maaf, saya akhirnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.